Di sini saya punya buku unik. Ini buku ngaji. Judulnya Parukunan Sunda. Jadi ini tuh walaupun pakai aksara Arab tapi bukan pakai bahasa Arab ya, cuman aksaranya doang. Kalau di bahasa Jawa dia namanya aksara pegon, kalau di bahasa Sunda namanya Arab Sunda, kalau orang Melayu dia nyebutnya aksara Jawi atau Arab Melayu. Kita coba lihat dalamnya. Ini udah lapuk ya, udah lama banget. Soalnya buku ini dari zaman saya masih SMP. Nah, kita baca di sini ada cara bacanya itu agak ini apa ya, agak susah kalau belum terlalu paham. Kayak misalnya ini ada ain atau go titik tiga gitu ya. Terus ada ya titik tiga kan. Nah, buat permulaan saya kenalin dulu ya, yang go titik tiga ini tuh dibacanya ang. Terus yang ya titik tiga ini tuh namanya any, bunyi any atau nya. Terus di sini ada jabar yang atau bunyi fathah yang melengkung gitu. Ini tuh bunyi e. Terus ini bunyi ang lagi. Ya, kita coba ya. Di sini ada fathah ketemu ya mati jadinya ke, terus ini bacanya nging jadi kenging, nyundakeun. Nah, di sini harus paham dulu bahasa Sunda ya. Soalnya antara bunyi e sama e itu gak dibedain di sini. Disamain nyundakeun tina karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Haji Abdul Rosid Banjar. Nyandak tina sapalih karanganana Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Arsyad Banjar. Ku kaula. Nah, di sini ada apa? Bunyi hamzah di atas wawu ya, dibacanya u jadi ku kaula. Kenapa pakai wawu ya, karena bunyinya u jadi kaula ya. Kaula anu banget. Nah, banget fakir. Kalau di bahasa Sunda fa itu dibacanya pa ya. Kalau buat ini ya, seringnya dibaca pa. Harusnya sih fa ya. Atau kalau di aksara Jawi dia pa titik tiga ya, fa titik tiga dibacanya pa. Fakir Abdurrahman Ibnu Abdil Muqtadir Khodimul Ma'hadil Islami Atanwir mugi aya manfaatna. Terus ini tuh kanggo. Nah, di sini ada fathah ketemu wawu mati jadinya o dibacanya ya. Jadi harus nebak-nebak, kalau di aksara Jawi itu gak ada apa? Gak ada namanya harokat. Jadi semuanya gundul. Harus nebak-nebak. Untungnya kalau di aksara Arab Sunda dia diperjelas dengan harokat ya, lengkap. Kanggo dibacanya ya, fathah ketemu wawu jadi o. Kanggo ihwan sadayana sareng mugi Allah Ta'ala maparin hapunten ya, dibacanya hapunten. Ini dibacanya te bukan te ya, hapunten bukan hapunten. Terus kanggo sadayana amin. Sekarang kita lihat lagi halaman selanjutnya di sini. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa mawalah. Terus wa ba'du. Maka anapun. Nah, di sini anapun itu artinya adapun, maka adapun ya. Maka anapun ari pardu syarat eta aya dua perkara. Saya terjemahin ya. Maka anapun, maka adapun ari itu kalau atau bahwa pardu syahadat eta itu aya dua, ada dua perkara. Hiji, satu ngaku ku latah, mengaku dengan lidah. Dua ngabenerkeun ku hate, dua membenarkan dengan hati. Terus ari kasampurnaan syahadat eta aya eta opat perkara. Kalau kesempurnaan syahadat itu empat perkara. Hiji, satu dikanyahokeun diketahui. Dua diaku tegesna diucapkeun. Diakui artinya diucapkan. Tilu, tiga dibenarkan. Empat diyakinkan. Ari rukun syahadat eta opat. Bahwa rukun syahadat itu empat. Di sini kan alif ketemu ya mati itu jadinya apa, alif fathah ketemu ya mati itu jadi dibacanya ya, bukan kan dibaca ai. Sebenarnya bisa sih dibaca aita gitu ya, tapi karena ya sistemnya tebak-tebakan, jadi kata mana yang paling logis ya paling logis eta kan. Di bahasa Sunda gak ada kosakata aita. Eta opat perkara itu empat perkara. Hiji, menetapkan zat Allah. Dua, menetapkan sifat-sifat Allah. Menetapkan sifat-sifat Allah. Tilu, menetapkan af'al tegasna sakabeh pada melan Allah Ta'ala. Opat, menetapkan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada kaf titik dua di bawahnya ya.
Itu dibacanya G ya, ag, dibaca ag. Oke, buat selanjutnya saya baca aja ya. Ari syarat sahna syahadat eta opat perkara hiji dikanyahokeun, dua diucapkeun, tilu dibenarkeun, opat diamalkeun. Ari anu ngaruksak syahadat eta opat perkara. Hiji ngaduakeun Allah Ta'ala, dua mangmang dina. Nah ini kalau ada angka 2 Arab artinya diulang 2 kali bacanya, jadi mangmang dina hatena. Tilu henteu narima yen dirina didamel ku Allah Ta'ala, opat henteu netepkeun Allah zat Allah Ta'ala. Ari anu disebut syahadat teh nyaeta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ari rukun iman eta 2 bagian. Hiji iman mujmal, tegasna iman anu dibenerkeun, anu dibendelkeun. 2 iman mufassal, tegasna iman anu diperinci. Nah ini ada ja titik 3 di bawah itu ca ya. Jadi diperinci ari rukun iman mujmal eta aya 2 perkara. Hiji amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, hartina percaya kaula ka Allah Ta'ala jeung kana perkara anu didawuhkeun ku Allah Ta'ala. 2 amantu billahi, amantu bir rasuli wa bima qala rasulu sallallahu alaihi wasallam, hartina percaya kaula ka rasul jeung kana perkara anu didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, paling segitu aja dulu ya. Kalau kalian mau saya bacain lengkapnya nanti saya lanjut aja ya di video kedua.